Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perlita Wulandari. Saya dari kelas Gizi B2. Di sini saya akan membahas tentang konsep sehat sakit dan hubungannya dengan gizi masyarakat. Konsep sehat seringkali dianggap sebagai kondisi fisik yang prima. Namun, jika kita melihat lebih dalam, definisi sehat memiliki dimensi yang lebih luas. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda meskipun keduanya saling melengkapi. Menurut WHO, sehat adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan hanya sebatas dari penyakit atau kecacatan. Definisi ini bersifat holistik dan positif. Seseorang bisa saja tidak memiliki penyakit fisik, tetapi jika ia mengalami tekanan mental karena pekerjaan atau memiliki masalah dalam berinteraksi sosial, menurut WHO ia belum sepenuhnya sehat. Sebagai contoh, seorang atlet dari maraton yang secara fisik sangat bugar dan bebas penyakit, namun merasa kesepian dan tidak memiliki relasi sosial yang baik, belum memenuhi definisi sehat versi WHO. Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Definisi ini memiliki fokus yang lebih pragmatis dan fungsional. Kemenkes menambahkan elemen produktivitas sosial dan ekonomi sebagai indikator penting. Trias epidemiologi, agen, host, environment. Yang pertama, demam berdarah, dengue, DBD. Host, manusia yang belum memiliki imunitas terhadap virus tersebut. Agen, virus dengue. Environment atau lingkungan, daerah tropis, genangan air atau tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak, kelembapan tinggi. Itu adalah salah satu contoh penyakit. Riwayat alamiah penyakit demam berdarah, dengue, DBD, dan intervensi gizi. Contohnya demam berdarah, dengue, DBD. Demam berdarah, dengue, DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini memiliki riwayat alamiah yang bisa dicegah dan dikendalikan dengan intervensi, termasuk dukungan nutrisi di setiap tahapnya. Yang pertama, fase prapatogenesis. Ini adalah tahap di mana penyakit belum terjadi, tetapi faktor risiko sudah ada. Kondisinya, seseorang tinggal di daerah endemis DBD dan nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di sekitarnya. Individu tersebut belum terinfeksi virus. Yang kedua, intervensi gizi atau pencegahan primer. Melakukan promosi kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan gizi seimbang kayak vitamin C dan antioksidan atau dari buah dan sayuran, serta protein yang cukup. Ini membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Yang kedua, fase patogenesis awal. Ini adalah tahap di mana virus sudah masuk ke tubuh atau melalui gigitan nyamuk dan mulai berkembang biak, tetapi gejala klinis belum muncul atau masa inkubasi. Kondisinya virus dengue telah menginfeksi tubuh, tetapi pasien belum merasakan demam atau gejala lain. Yang kedua, intervensi gizi atau pencegahan sekunder. Tidak ada intervensi gizi spesifik pada tahap ini karena pasien tidak menyadari infeksi. Namun, jika ada indikasi awal atau misalnya riwayat gigitan nyamuk dan merasa tidak enak badan, pasien dapat didorong untuk meningkatkan asupan cairan dan gizi untuk persiapan pertahanan tubuh. Yang ketiga, fase klinis. Pada tahap ini, pasien mulai merasakan gejala-gejala DBD. Fase ini dibagi menjadi 3, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Kondisi pasien mengalami demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, dan ruam.
Di fase kritis terjadi penurunan trombosit yang bisa menyebabkan pendarahan. Intervensi gizi atau pencegahan sekunder lanjutan. Pada fase demam, pastikan asupan cairan mencukupi air putih, jus, buah, oralin untuk mencegah dehidrasi. Pada fase kritis, pasien seringkali kehilangan nafsu makan. Intervensi gizi difokuskan pada pemenuhan cairan dan energi. Makanan harus mudah dicerna seperti bubur, sup, atau jus buah. Suplemen zinc bisa diberikan untuk mempercepat pemulihan. Yang keempat, fase akhir penyakitan. Tahap ini adalah masa pemulihan atau bisa juga berakhir dengan komplikasi serius atau dengan shock syndrome atau kematian. Kondisi trombosit mulai naik dan kondisi pasien membaik atau sebaliknya kondisi memburuk dengan pendarahan hebat. Yang kedua, intervensi gizi pencegahan tersier. Setelah sembuh, pasien harus terus mengonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memulihkan energi dan memperbaiki sel rusak. Konsumsi makanan kaya protein, vitamin, dan mineral sangat penting. Edukasi gizi juga diberikan untuk memastikan pasien tidak mengalami kekurangan gizi pasca sakit dan siap untuk melawan infeksi di masa depan. Jadi, kesimpulannya adalah pemahaman terhadap konsep kesehatan dan penyakit merupakan fondasi penting dalam upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Definisi sehat menurut WHO yang holistik dan Kemenkes RI yang berorientasi pada produktivitas saling melengkapi, menunjukkan bahwa kesehatan mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Model trias epidemiologi menegaskan bahwa penyakit tidak terjadi secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara agen, host, dan environment. Terakhir, riwayat alamiah penyakit seperti yang dicontohkan pada DBD menunjukkan bahwa intervensi yang tepat, termasuk dukungan nutrisi, dapat dilakukan pada setiap tahapan untuk mencegah, mengobati, dan merehabilitas kondisi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, terima kasih.